Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jumat yang pertama tarikh 3 Januari 2014 Masehi. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita nyatakan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib berwasiat agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya sesuai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan judul Masyarakat Madani dan Toleransi. Toleransi sebagai suatu asas masyarakat madani adalah persoalan yang prinsipil. Ada banyak indikasi bahwa masyarakat memahaminya hanya secara sepintas lalu, sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih daripada persoalan prosedural. Persoalan tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Padahal persoalan toleransi adalah persoalan prinsip, tidak persoalan prosedural. Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan suatu ajaran. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Hikmah itu adalah sekunder nilainya, sedangkan yang primer ialah ajaran yang benar itu sendiri. Maka oleh karena itu sebagai yang primer, toleransi harus kita laksanakan dan kita wujudkan dalam masyarakat sekalipun untuk kelompok tertentu. Bisa jadi untuk diri kita sendiri. Pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang enak. Hal ini menyangkut pihak yang kita benci dan membela diri kita. Logika pandangan ini ialah bahwa akibat tidak enak pelaksanaan suatu kebenaran hanya terjadi dalam dimensi terbatas, berjangka pendek. Sedangkan kebaikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan suatu kebenaran selalu berdimensi luas, berjangka panjang dan abadi. Sama halnya dengan akibat buruk pelanggaran mungkin abadi. Seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ini mengingatkan kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan kedatangan seorang Yahudi mengaku atas
perlakuan gubernurnya di Mesir, yaitu Amr bin As, yang mengambil tanah miliknya dengan paksa untuk mendirikan sebuah bangunan yang besar berupa masjid di atas tanahnya. Hanya berbekal sepotong tulang bertulis huruf alif, setelah itu menghadap gubernur. Dengan serta-merta dikembalikan tanah tersebut kepada orang Yahudi. Dan gubernur memerintahkan kepada para punggawa untuk membongkar masjid yang telah berdiri dengan megahnya. Si Yahudi memperhatikan kesederhanaannya sebagai penegak hukum dan keadilan, serta tidak memilih antara yang sesama beragama Islam. Hukum tanpa pilih bulu. Orang Yahudi itu langsung masuk Islam, lalu tanah tersebut diwakafkan dan masjid tidak jadi dibongkar. Itulah hikmah keadilan. Kembali lagi tentang toleransi, ketika Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah meletakkan asas-asas pluralisme dan toleransi, dengan sendirinya beliau sama sekali tidak berkehendak atas dasar kepentingan sesaat dan kegunaan jangka pendek, tapi karena ajaran prinsipil dalam agama yang diwahyukan kepada beliau. Keterangan tentang kitab dan sunnah tentang toleransi. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan ilal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu berbantah-bantahan dengan para penganut kitab suci atau ahlal kitab, melainkan dengan sesuatu yang lebih baik, kecuali terhadap mereka yang zolim dari kalangan mereka. Dan katakanlah kami beriman kepada ajaran yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami kepadanya menyerahkan diri. Yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 113, 114 dan 115. Laisu sawa'an min ahlal kitab ummatan qaimatan yatsluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin wa ma yaf'alu min khairin wa la yakfuruhu wallahu alimun bil muttaqin. Mereka itu tidaklah semuanya sama di antara penganut kitab suci. Ada golongan yang tegak lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam sembari bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, dan bergegas kepada berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Adapun kebajikan yang mereka kerjakan, maka tidak sekali-kali mereka tidak akan diingkari. Allah Maha Tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, hadis Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, agama mana yang paling dicintai Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, semangat kebenaran dan toleransi. Hadis riwayat Ahmad dalam kitabnya Al-Hanafiyah As-Samhah. Yang keempat, Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari ini pastilah kaum Yahudi tahu bahwa dalam agama kita, yaitu agama Islam, ada kelapangan. Sesungguhnya aku diutus dengan semangat kebenaran dan toleransi. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Hanafiyah As-Samhah. Kalaupun demikian bahwa banyak firman Allah dan sunnah Rasul yang memberi penjelasan dan contoh tentang toleransi, masih saja ada pihak yang menuduh Islam tidak toleran terhadap paham atau agama lain. Pakar-pakar barat banyak mengemukakan apalagi perkembangan pengetahuan tentang masalah-masalah timur atau orientalisme dimulai akhir abad ke-20
yang dilandasi oleh kecurigaan besar tentang Islam. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan kemampuan orang-orang Barat untuk mengetahui tentang dunia Islam. Sampai kini sisa-sisa maksud tersebut masih dapat ditelusuri pada pendapat berbagai kalangan orientalis, dan mereka yang bertahan dengan ajaran Islamnya dituduh fanatik, ekstremis, sektarian, dan lain sebagainya. Sebenarnya Islam mengajarkan toleransi kepada agama lain dan dengan demikian terhadap pengikut agama lain. Peperangan di zaman Nabi lebih bersifat defensif, bertahan, bukan ofensif, menyerang. Hal ini memperlihatkan bahwa agama Islam adalah agama cinta damai dan bahkan tidak pernah dalam peperangan diawiti oleh kalangan Islam. Dalam sejarah Nabi pun demikian. Toleransi beragama memperlihatkan kisah kedatangan seorang Najran yang beragama Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertukar pikiran atau sharing persoalan seputar tentang agama. Hal ini terjadi pada abad ke-7 Masehi di Madinah, dan serombongan orang Najran itu yang berasal dari Yaman datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun menerima mereka yang disertai oleh orang-orang Yahudi di Madinah, perbincangan pada persoalan agama. Ketika orang-orang Najran hendak pulang, mereka meminta kepada Nabi untuk membawa serta seorang pakar Islam untuk menjadi hakim di negeri mereka. Orang-orang Kristen Najran pun dapat pula menerima pikiran-pikiran baik orang-orang Muslim. Mereka juga tidak a priori terhadap orang-orang Muslim. Serta pandangan para pakar sarjana terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menurut Norman Daniel, sekian banyak bentuk penilaian negatif terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW yang telah dilontarkan oleh dunia Barat pada abad pertengahan masih terdengar hingga kini. Nabi Muhammad SAW yang telah meluncurkan salah satu gerakan agama yang membuahkan peradaban yang paling sukses di muka bumi ini, dicerca, dihina dengan kata-kata yang tidak patut. Sejarah konflik antara umat agama di dunia yang telah membuahkan kesalahpahaman, rasa curiga, dan bahkan permusuhan harus dibuang jauh-jauh dari diri kita. Karena kita semua dituntut untuk memperdalam semangat persaudaraan dan toleransi. Yang kedua, semangat persaudaraan ini pernah dicontohkan oleh Theodor Abu Kuroh, seorang uskup dari Haran Mesopotamia yang lahir tahun 740 Masehi. Dengan tanpa mengorbankan keimanannya, beliau sebagai umat Kristiani menempatkan Nabi Muhammad SAW pada posisi para nabi, atau Nabi Muhammad telah menempuh jalan para nabi-nabi. Yang ketiga, demikian pula halnya Uskup Sidon Paul Antiok, seorang pemuka agama dari sekte Maliki yang hidup awal abad ke-12. Beliau tidak saja mengakui nilai keluhuran ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan mengakuinya sebagai salah satu nabi yang diutus kepada bangsa Arab yang paling sukses. Yang keempat, pada abad ke-12 ini tidak sedikit biografi Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh sarjana Barat yang memiliki kadar objektivitas yang tinggi jika dibandingkan oleh karya-karya generasi sebelumnya. Mereka berusaha bersikap adil terhadap Nabi Muhammad SAW. Montgomery Watt menulis secara simpatik tentang pribadi Nabi Muhammad SAW dalam bukunya yang ditulis bahwa saya menganggap Muhammad adalah benar-benar seorang nabi, dan saya berpendapat bahwa kita umat Kristiani harus mengakui hal ini berdasarkan prinsip ajaran Kristen yang menyatakan bahwa dia buahnya. Engkau akan mengetahui benar tidaknya suatu usaha. Hal ini disebabkan karena sepanjang masa Islam telah membuahkan banyak orang-orang luhur dan suci.
Seorang sarjana Jerman, Galder Luling, yang menggambarkan Muhammad sebagai angel prophet atau nabi yang menyerupai malaikat. Nada serupa William Muir mengutarakan bahwa perilaku rendah hati dan kesederhanaan serta kesucian Muhammad di masa mudanya merupakan kenyataan yang tak dapat diragukan. Ini kemudian ditegaskan oleh Ani Besant dengan ungkapan mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar dari Arabia tersebut tidak menaruh hormat kepadanya. Dia adalah salah seorang nabi besar dari Sang Pencipta. Hal senada dilontarkan pula oleh Natalia Smith yang berkata kesucian Muhammad tidak bisa dipertanyakan lagi. Pengamat Kristen yang tidak bermaksud menggelapkan fakta harus mengakui pernyataan-pernyataan beliau sebagai ajaran nabi-nabi yang meletakkan prinsip-prinsip mulia untuk kemanusiaan. Dan apa yang diutarakan di atas tersimpul suatu harapan yang mengandung anjuran kepada umat beragama untuk menunjukkan semangat keakraban dan persaudaraan yang mendalam terhadap saudara-saudaranya umat agama lain. Berangkat dari semangat persaudaraan inilah Kenneth Craig, seorang pendeta Kristen Anglikan kontemporer, berkesimpulan bahwa penilaian negatif terhadap diri Muhammad adalah salah satu kekeliruan yang harus dihindari. Keyakinan Kenneth akan kebenaran agama tidak menghalangi beliau untuk mengakui misi kenabian Muhammad yang menjalin hubungan dengan Tuhan melalui wahyu dan kitab sucinya telah berhasil menciptakan masyarakat beriman. Pandangan Kenneth Craig ini menandai suatu kemajuan positif ke arah sikap apresiatif terhadap Nabi Muhammad SAW yang patut direnungkan oleh umat-umat beragama. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Contoh lain yang bisa dikemukakan sebagai pondasi awal terbangunnya masyarakat Madani adalah apa yang disebut Konstitusi Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW untuk kota Madinah dan sekitarnya, yang mengikat baik kalangan Islam ataupun kalangan Yahudi. Konstitusi ini mengukuhkan kesamaan derajat di antara penduduknya, baik kalangan Islam maupun kalangan Yahudi. Persaudaraan hak dan kewajiban termasuk dalam mempertahankan bersama negara Madinah. Pelanggaran tertentu dalam kehidupan sama-sama menerima sanksi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Tetapi karena Nabi seorang Muslim dan ia mengepalai negeri Madinah, ia pun tidak bertindak semaunya begitu saja kepada orang-orang Yahudi yang melanggar suatu aturan. Nabi memang mengambil keputusan, tetapi terlebih dahulu mengkonfirmasikan kepada pendeta Yahudi tentang hukuman yang hendak dijatuhkan kepada mereka yang melanggar. Nabi menyerahkan pada pendeta Yahudi tersebut hukuman yang sesuai dengan agama Yahudi, dan inilah yang ia perlakukan kepada orang-orang bersangkutan. Nabi Muhammad tidak memaksakan kehendaknya kepada orang-orang Yahudi tadi, meskipun Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Dalam hal ini Islam menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dikirim atau diutus kecuali sebagai rahmat semesta alam, rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Begitu juga kita sebagai umat Rasul, hendaknya orang-orang Islam juga menjadi rahmat bagi yang lainnya, minimal dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Adapun ayat lain yang menyerukan kepada umat Islam untuk menghimbau kepada para ahli kitab atau keluarga kitab kepada satu ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64. Ayat ini ditutup bahwa bila mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah
Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Qul ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.